Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi produksi teknik produksi benih. Ya. Sebelum nanti saya memberikan kuliah dasar-dasar ilmu tanah, ya, saya ingin mengajak saudara berdiskusi dulu, ya, memahami, ya, materi saya ini, ya, sebelum saya nanti masuk ke materi-materi yang lebih detail. Ya, jadi saudara-saudari mahasiswa, Anda kan baru masuk di Politeknik, sebelumnya pasti di SMA, nggak mungkin di SD, gitu ya. Nah, ketika di SMA statusnya masih siswa. Nah, siswa ini biasanya di dalam proses belajar lebih fokus kepada tahapan mengetahui, kemudian mengerti gitu ya. Tapi memahaminya mungkin masih jauh gitu ya. Nah, karena saudara sudah jadi mahasiswa sekarang, artinya mahasiswa itu kan siswa yang maha gitu. Artinya berbeda dengan siswa. Nah, mahasiswa berarti nanti saya minta saudara tidak hanya tahu, mengerti, ya, tetapi juga memahami. Ya. Dengan tahu, mengerti, memahami, maka ya nanti diskusi kita lebih banyak diskusi penalaran. Ya, nah oleh karena itu tolong metode belajar dari siswa menjadi mahasiswa ini juga harus diikuti oleh para mahasiswa yang semester 1 ini. Oke, ya. Saya lanjutkan. Jadi nanti pada pertemuan pertama ini nanti ada 3 pertemuan saya ini. Ya, pertemuan pertama hari ini, ya, ya. Nah, saya akan memberikan materi mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah dengan pokok bahasan yang hari ini adalah sifat kimia tanah. Ya, sifat kimia tanah. Nah, sifat kimia tanah. Nah, saya perkenalkan, nama saya Hari Prasetyo karena baru pertama kali saya bertemu dengan saudara-saudari semua. Nah, email saya di situ, nanti semua tugas saya itu harus di email. Saya nggak mau pakai yang hard copy, ya, paperless, prinsip saya. Dan berarti saudara wajib membuat email sendiri-sendiri nanti. Ya, jadi hari.tpb2014@gmail.com. Ya, itu email saya. Saya merupakan salah satu pengajar dari sekian banyak pengajar di teknik di program studi teknik produksi benih. Oke. Ya, saya lanjut. Nah, diskusi awal. Jadi nanti setelah pertemuan ini nanti saya kasih waktu, ya, sampai pertemuan berikutnya saudara mendiskusikan secara kelompok. Ya, sebelum saya masuk nanti ya, itu diskusi Anda terserah. Mau di kafe, mau di kebun, mau di mana saja. Yang penting Anda nyaman, bisa berdiskusi dengan baik, tidak terganggu oleh lingkungan sekitarnya. Nah, pertanyaan saya diskusi awal nanti tolong didiskusikan ini. Untuk memproduksi tanaman pertanian dapat dilakukan melalui media tanam apa saja. Ya, ini penting karena saya nanti akan mengulas lebih dalam dari salah satu media. Ya, itu satu. Yang kedua, di daerah saudara atau saudari nanti amati ketika Anda jalan-jalan pulang, amati saat ini untuk memproduksi tanaman pertanian, ya, untuk memproduksi tanaman pertanian, sebagian besar menggunakan media tanam apa? Nah, ini kalau Anda nomor 1 sudah tahu, berarti nomor 2 itu akan menuntun saudara. Ya. Nah, yang ketiga, mengapa sebagian besar mereka menggunakan media tanam itu? Ya. Nah, ini sekali lagi, saudara ini di Politeknik, bukan di universitas. Politeknik itu harus lebih banyak mengimplementasikan daripada mengembangkan teori. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bila sebagian besar mereka menggunakan media tanam itu, perlukah media tanam itu dipelihara secara berkelanjutan? Ya, agar mampu mendukung produksi tanaman yang optimal. Ini penting ya, nanti saudara semester 2, 3, 4 lulus kemudian siap pakai gitu ya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara praktis memelihara tanah tersebut, media tanam tersebut. Nah, bagaimana? Kalau sudah bagaimana berarti implementasi, aplikasi, gitu ya. Nah, diskusi awal ini, ya, saya kasih waktu Anda diskusi, minggu depan nanti hasilnya
akan kita bahas bersama, kemudian saya masuk ke materi berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, coba lihat ini. Ya. Gambar ini diskusi awal pengantar. Nomor 1, di lapangan sana, di luar sana, di dalam praktek produksi pertanian, banyak petani yang membakar sisa hasil panen di lahan. Ya, sisa panen dibakar di lahan. Tapi ada juga pihak yang sisa-sisa hasil panen itu dikumpulkan dan tidak dibakar. Why? Mengapa? Lalu kemudian nanti diskusikan. Nah, yang kedua, gambar di tengah itu penggunaan pestisida yang berlebihan untuk mengendalikan hama penyakit, pestisidanya berlebihan. Di sisi lain, ya, di lahan-lahan atau lahan pertanian tertentu dipraktekkan penggunaan lahan yang efisien. Penggunaan pestisida yang efisien sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Diskusikan. Kalau yang atas seperti apa akibatnya, yang bawah seperti apa, ya. Khususnya nanti dikaitkan dengan materi saya selanjutnya. Nah, gambar yang paling kanan kalau saya ya, atau di hadapan saudara yang paling kanan, cara tanam searah kemiringan. Ya, searah kemiringan. Ya, yang bawah cara tanam tegak lurus kemiringan. Apa yang terjadi dengan dua pola tanam ini? Diskusikan. Nah, dari 3 gambar ini, ya, dari 3 gambar ini atau gambar di atas ini, ya, apa pendapat saudara terkait dengan dampaknya, akibatnya, baik yang positif maupun yang negatif terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah pertanian? Saya batasi, bukan tanah wakaf, tanah apa, ini tanah pertanian. Ya, tidak berlaku di luar tanah pertanian. Oke, ya. Oke, ini pengantar diskusi awal. Kemudian, nah, ya, media untuk tanam, ya, itu ada 3. Saya kira ini saya lanjutkan nanti saudara ini, ya. Nah, kemudian media tanam itu ada yang konvensional menggunakan tanah, ada yang menggunakan air hidroponik, ada yang menggunakan media udara sekarang yang disebut dengan aeroponik. Itu banyak di lapangan, ya. Nah, kemudian di Indonesia untuk memproduksi tanah pertanian itu menggunakan media apa? Yang paling dominan, ya. Oke, nanti diskusikan. Saya singkat ini. Nah, ini luas lahan atau tanah pertanian di Indonesia. Lihat, ada 37 pada tahun 2017 itu ada 37,13 juta hektar. Ini potensi yang luar biasa. Ya, persoalannya saat ini ya di Indonesia ini belum dioptimalkan. Ya, pemanfaatan baik itu lahan sawah, irigasi non irigasi, lahan tegal, ladang maupun lahan yang kosong saat ini belum ditanami. Ya, padahal jumlah penduduk kita itu kurang lebih 167 juta jiwa sekarang ini. Ya, 167 juta jiwa. Ya, saya merefer dari Pak Jokowi ketika memarahi menterinya tanggal 18 Juni. Ya, karena COVID. Ya, 167 sekitar juta jiwa. Ini data sumber BPS, ya. Nah, oke. Ada potensi-potensi ini, ya. Anda tadi sudah saya jelaskan, diskusikan yang tadi, lalu kemudian ada gambar-gambar, lalu ada potensi lahan. Kan gitu kan? Ada potensi lahan. Nah, tanah pertanian, ya, tanah pertanian itu mempunyai 3 sifat. Ya. Sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, sifat biologi tanah. Nah, banyak orang di lapangan mengatakan tanah yang subur itu tanah yang seperti apa ya? Atau dengan kata lain, maaf, tanah pertanian yang subur itu tanah yang seperti apa? Ada yang mengatakan kalau unsur haranya banyak itu sifat kimia. Ada yang mengatakan kalau tanahnya gembur itu sifat fisik. Nah, kalau kemudian di tanah itu banyak mikroorganisme yang mampu mendukung, itu biologi, sifat biologi. Nah, pertanyaan saya, tanah pertanian yang subur itu apakah hanya unsur haranya yang banyak? Atau pokoknya gembur itu subur? Atau sifat biologi tanahnya itu baik? Atau ketiga-tiganya atau 2? Nanti diskusikan. Ya. Karena apa? Dengan memahami ini, Anda nanti akan mempraktekkan, ya, melestarikan kesuburan tanah itu dengan baik dan benar, bukan secara parsial, ya, komplit,
ya, begitu ya. Nah, oke, mahasiswa, saya kira dengan ini ya tadi dari awal sampai sekarang ini Anda sudah paham, sudah mengerti apa yang maksud? Oke, ya, karena saudara sudah mengerti, sekali lagi bentuk kelompok terserah kelompoknya, ya, yang cowok sama cewek, cewek sama cewek, tapi tidak ada di luar itu. Kalau cowok sama cewek cowok itu namanya nggak tahu apa itu ya. Tapi terserah, atur sendiri, berapa grupnya atur sendiri. Yang penting Anda memahami ini, ya, yang saya maksud itu. Kemudian diskusikan, bebas. Sekali lagi, kalau kita diskusi tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pendapat yang salah. Yang salah itu adalah orang yang mentertawakan pertanyaan dan pendapat orang lain. Itu yang salah, ya. Jadi keluarkan semua pengetahuan, pemahaman saudara, lalu kemudian tuangkan, ya. Nanti kalau misalnya sudah pertanyaan banyak, lalu kemudian diskusikan, fokuskan, simpulkan bersama, ternyata ini. Ya, saya kira itu pengantar awal saya, saudara mahasiswa dan saudari mahasiswa. Ya, ada yang belum paham? Oke, ya, semua udah paham ya. Jadi sehabis ini sampai pertemuan berikutnya Anda diskusi. Sanggup? Oke, ya, Anda sanggup kan? Ya. Oke, saya kira gitu pertemuan singkat awal ini sebagai pengantar saja sebelum saya nanti atau kita bersama nanti mendiskusikan, ya, mendiskusikan lebih dalam tentang materi-materi ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada mahasiswa, sekali lagi ya, mahasiswa itu harus memiliki sifat kritis. Salah satu indikator sifat kritis mahasiswa ketika saya memberikan kuliah itu adalah memberikan pendapat atau mengajukan pertanyaan. Itu sifat kritis, ya. Nah, kalau mahasiswa datang ke kuliah kemudian diam saja, ya, itu ada dua di benak saya itu, ya, ngantuk atau tidak butuh kuliah ini, ya. Kalau tidak butuh kuliah ini ya lebih baik saya tidak ngasih kuliah. Kalau tidak butuh dikasih juga nggak masuk, nggak ada gunanya. Anda bayar SPP tapi nggak dapat apa-apa kan gitu kan di Politeknik ini. Oke, saya kira itu saudara-saudari mahasiswa. Ya, sekali lagi waktu kamu punya waktu 7 hari ke depan, kan 1 minggu depan kan kita akan bertemu, Anda diskusi, lalu kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan ini lebih detail. Lalu kemudian kalau kita sudah sepakat atas hal yang kita diskusikan ini, saya akan masuk ke materi. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan saya yang pertama ini. Ya, ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, oke, tidak ada, berarti saudara mengerti, tadi ya tahu, mengerti, ya, pahamnya belum, ya. Oke, saya akhiri, sampai di sini dulu, absennya tolong diisi, supaya nanti saudara tidak bisa memenuhi untuk ujian berikutnya, ya, diedarkan, ya, kemudian ditandatangani oleh wakil-wakil mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di akademik kita, ya. Saya kira gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.